Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, batalkah puasanya orang yang mengobati mata dengan obat cair, sehingga obat tersebut ternyata terasa di tenggorokan? Ini ada orang yang sedang berpuasa, terus dia itu matanya sakit, misalkan kena debu atau memang kena seperti kelilipan, atau memang benar-benar sakit, terus dia itu mengobati dengan tetes seperti Insto, Aito, Rohto dan sebagainya, dengan tetes mata. Nah, ternyata obat tersebut itu terasa di tenggorokan, terasa pahit-pahit. Kalau terjadi seperti ini, puasanya orang yang sedang mengobati mata dengan tetes mata, dengan obat cair, puasanya apakah batal? Jawab, puasanya tidak batal. Karena obat mata yang terasa di tenggorokan masuk tidak melalui lubang-lubang tubuh yang bisa membatalkan puasa, melainkan melalui pori-pori. Padahal yang demikian itu tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu kan masuknya sesuatu pada lubang yang menuju ke jauh, seperti hidung, mulut, telinga, dubur. Ini ada jalurnya langsung masuk ke perut. Sedangkan tetes mata itu meskipun terasa pahit-pahit di tenggorokan, masuknya melalui pori-pori. Seperti halnya pori-pori di kulit ini. Kita misalkan mandi, air itu juga masuk lewat pori-pori. Pori-pori ini rasa segar. Di tetes air mata atau obat tetes yang ke mata itu tidak membatalkan puasa, karena masuknya ke tenggorokan itu tidak melalui jauh, jalan yang langsung menuju ke perut. Keterangan ini diambilkan dari kitab Al-Mahali Juz 2 halaman 56. Soal berikutnya, apakah pekerja berat seperti kuli cangkul, penuai padi, dan kuli bangunan boleh berbuka puasa, dalam kurung menggugurkan puasanya di bulan Ramadan? Ini ada orang pekerja berat, kuli bangunan atau kuli cangkul atau penuai padi. Sekarang kan musim panen, misalkan dia itu ngedos atau mengkombi atau memikul gabah padi. Apakah dia itu boleh muka, membatalkan puasanya karena dia itu rasa berat misalkan? Kalau dia tidak muka, dia tidak kuat bekerja, seperti kuli bangunan, ngecor dan sebagainya. Ketika dia tidak muka, dia itu tidak kuat bekerja, nguli mengaduk luloh atau mengaduk cor-coran. Nah, orang yang pekerja berat seperti itu, dia membatalkan puasanya itu boleh apa tidak? Jawab, boleh, apabila pekerjaan tersebut terlalu memberatkan mereka. Namun demikian, mereka masih diwajibkan melakukan niat puasa pada malam harinya. Dan yang mereka makan hanya sebatas yang mereka butuhkan saja.
Jadi orang pekerja berat seperti tadi itu boleh membatalkan puasa, tapi malam harinya tetap wajib niat berpuasa. Terus makannya dia itu hanya sebatas untuk mendapat kekuatan, tidak boleh berlebihan. Jadi boleh moka, tapi sebatas untuk mendapatkan kekuatan. Kalau berlebihan tidak boleh. Keterangan ini diambilkan dari kitab Ushul Karim halaman 72. Soal yang berikutnya, batalkah puasanya orang yang disuntik? Jadi ada orang sakit pas bulan Ramadan, dia itu terus berobat ke dokter atau ke rumah sakit. Di rumah sakit dia itu disuntik atau diinfus melalui tangan atau disuntik lewat pantatnya. Apakah puasanya itu batal? Jawab, tidak batal. Tidak batal. Karena sama seperti tadi, masuknya obat itu tidak melalui jauf, tidak melalui jalan terus menuju ke perut, melainkan melalui pori-pori, melalui kulit. Maka tidak membatalkan puasa. Soal yang berikutnya, seseorang mengodok puasa Ramadan, kemudian di siang harinya mereka melakukan persetubuhan. Apakah orang tersebut wajib membayar kafarat atau denda? Pada waktu bulan Ramadan, orang yang berpuasa itu tidak boleh bersetubuh dengan istrinya. Kalau dia bersetubuh, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak kuat memberi makan orang 60. Kalau tidak kuat ya kena denda berikutnya misalkan. Nah, dia itu pada waktu puasa qadha, ini puasa bulan Ramadan, ternyata dia itu tidak menahan, akhirnya dia bersetubuh dengan istrinya. Apakah dia juga kena kafarat tadi, puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang? Jawab, tidak wajib, karena puasanya tidak di bulan Ramadan, meskipun puasa mengqadha puasa Ramadan. Keterangan ini diambilkan dari kitab Minhajul Qawim halaman 117. Terima kasih. Semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.